Masa sih WY40H sepower itu? Ini cuma salah satu testimoni dari teman-teman ya. Belum kabul aja hajatnya, Allah sudah ngasih banyak kemudahan. Nih, gak pernah minta-minta bantuan soal uang lagi sama orang-orang, selalu dicukupkan, selalu dimudahkan, rezeki ngalir terus. Gimana gak baik coba Allah ya, melalui riyadoh WY40H aja, satu amalan aja, ini sudah semua kebutuhan udah dicukupin. Dan ini masih belum hajat utamanya dikabul sama Allah, tapi sudah dikasih banyak kemudahan. Jadi ayo buat teman-teman yang sekarang masih mikir-mikir, aduh kayaknya aku rada susah nih kak kalau ngamalin Yasin sama Waqiah. Yasin itu kan panjang banget suratnya, gimana bisa istiqomah selama 40 hari? Coba deh pikiran kayak gitu tuh dibuang aja dulu. Kalau seandainya cuma dipikirin doang, ya nggak bakalan jalan riyadohnya. Percaya nggak percaya ya, kalau kamu udah terbiasa riyadoh Yasin Waqiah setiap hari, Yasin itu nggak lama, nggak bakalan lama. Karena apa ya, kita udah hafal, sering baca juga. Ayo buat teman-teman yang masih ragu karena ngerasa nggak bakalan bisa istiqomah dengan Yasin yang sepanjang itu, dicoba aja dulu. Nggak usah 40 hari, kalau mungkin 40 hari terasa berat, coba aja 3 hari. Kalau udah 3 hari lolos, coba lagi 7 hari. Kalau 7 hari lolos lagi, coba 1 bulan. Selamat mencoba ya. Dan jangan lupa gabung di grup Riyadoh with Love biar makin semangat riyadohnya. Karena di sana kita nanti bakalan sama-sama support teman-teman yang lain buat istiqomah riyadohnya. Yang dinamakan loa dalam Islam, emang benar asal hati dan pikiran searah, insya Allah bakalan terkabul. Awal-awal aku nulis scripting itu sebenarnya nggak tahu sih ini ilmu loa atau enggak. Cuman yang aku tahu ya karena memang kebiasaan aja, kalau kepingin sesuatu pasti aku tulis dalam buku. Terus kalau udah ditulis kayak gitu, aku bawa ke dalam doa kayak gitu. Karena ya aku sadar sendiri hajat aku tuh banyak ya kan. Jadi nggak mungkin aku menghafal satu persatu. Makanya aku tulis satu persatu, terus nanti kalau udah selesai sholat, pasti aku baca. Jadi intinya sebagai doa kayak gitu. Dan Masya Allahnya, kebanyakan sih memang yang apa yang aku tulis itu beneran dikabul. Belajar tentang afirmasi, scripting, visualisasi, dan gampang banget. Tinggal kamunya aja nih, mau apa enggak belajarnya. Bahkan dulu tuh ya, karena jarak rumahku dari sekolah itu kan 1 jam ya teman-teman ya, harus naik bis mini kayak gitu. Nah, dalam perjalanan rumah ke sekolah, aku tuh banyak banget bervisualisasi. Tapi dulu nggak tahu ya kalau itu teknik visualisasi. Jadi aku membayangkan 10 atau 5 tahun kemudian bakalan jadi seperti apa, kuliah di mana. Nanti setelah kuliah aku bakalan jadi apa, dan semuanya itu kayak udah tersetting dalam pikiran melalui visualisasi. Lagi-lagi apa yang aku bayangkan saat itu ya, yang bertahun-tahun mulai dari rumah ke sekolah aku membayangkan nanti aku bakal jadi seperti apa, ya itulah yang terjadi sekarang. Jadi buat teman-teman jangan takut bermimpi ya. Kalau seandainya kamu mungkin ada penolakan ya dalam pikiran, mana mungkin sih aku bakalan jadi seperti itu, diganti pertanyaannya, gimana ya rasanya kalau seandainya nanti aku beneran jadi pengusaha misalnya. Mana ya rasanya kalau seandainya nanti aku bener-bener bisa keliling dunia misalnya. Sih cuman riyadoh aja jualan kita bisa laris. Dan ini salah satu testimoni dari Kak Alfia Nuarti. Beliau bilang, selama riyadoh alhamdulillah hidupnya sekarang semakin tenang, ibadah rajin, dan jualan alhamdulillah laris terus. Aku percaya banget sih antara hubungan riyadoh, ibadah, sama rezeki. Nggak usah jauh-jauh deh ya. Ini contoh kecilnya aja, kayak kemarin aku tuh sempat nggak fokus sama riyadoh dan pikiran memang lagi gak enak-enaknya, terus lagi worry, terus pokoknya banyak lah pikiran, intinya nggak nyaman saat itu dan mood-moodan juga. Ini tuh berimbas banget loh sama penjualan. Karena apa? Kamu tahu kan hukum ilmu tarik-menarik tentang rezeki atau magnet rezeki. Rezeki itu nggak bakalan datang ke orang yang lagi nggak enak hatinya, lagi banyak pikiran. Makanya di sini kita butuh nih yang namanya riyadoh. Kita benar-benar fokus sama ibadah, dan nanti insya Allah kalau seandainya kita udah fokus sama riyadohnya, apapun tuh gampang. Bakalan datang dari mana aja, dari pintu mana aja, dari arah mana aja. Kalau kamu juga belajar tentang ilmu loa, pasti tahu dong, setiap apa yang kita rasakan itu bakalan menarik apa yang ada di sekitar kita. Pikiran gak enak ya kita bakalan menarik hal-hal yang negatif. Saat pikiran lagi tenang, happy, itu bakalan menarik energi positif juga, termasuk ya rezeki. Buat kamu yang masih bingung cara memulai riyadohnya seperti apa, bisa langsung aja ya contek amalannya. Di sini juga ada amalan-amalan rahasiaku selama 4 tahun yang aku riyadohin, dan itu udah banyak testimoni teman-teman yang udah berhasil. Tentunya atas izin Allah.
Itu mudah banget kak. Nikung doa itu sama halnya kita tawasul. Kalau tawasul pakai nama orang tua, pakai nama ulama kayak gitu ya, atau pakai Rasulullah langsung, nama Rasulullah langsung melalui sholawat. Kalau mau lebih gampangnya lagi, doakan aja orang lain yang juga berhutang untuk dimudahkan lunas hutang. Misalnya kalau sudah berdoa, ya Allah mudahkanlah aku lunas hutang, dan mudahkan juga orang-orang di luar sana yang mungkin kelilit hutang untuk membayar lunas hutangnya. Itu udah termasuk dalam tikung doa. Karena setiap kali kita mendoakan orang lain, ada malaikat yang juga akan mendoakan kita balik. Kalau kepingin lebih jelas lagi, bisa langsung aja belajar di buku Riyadhah with Love. Ini ya pentingnya punya tombol semangat dalam ibadah. Kalau aku sendiri tombol semangatnya itu yang pertama udah pasti ya buat tulisan scripting kayak proposal dalam sebuah buku. Jadi aku tulis semua hajat-hajatku tuh apa, keinginanku tuh apa. Nah kalau seandainya udah mulai down, aku baca lagi tuh ya bukunya satu persatu, aku buka lembarannya satu persatu. Ya Allah aku kepingin kayak gini, aku kepingin kayak gitu. Dan semuanya itu nggak bisa tercapai kalau seandainya aku malas-malasan ibadah, aku nunda-nunda sholat, aku nggak sholawat satu hari, aku cuman rebahan doang. Itu nggak bakalan bisa tercapai. Dan makanya teman-teman di sini aku sarankan carilah tombol semangat kamu tuh apa. Gak harus sama ya, setiap orang tuh beda-beda tombol semangatnya. Ada yang dengan sedekah dia itu langsung kayak otomatis ke push lagi semangat ibadahnya. Ada juga yang cuma nonton dakwah aja udah bisa langsung oke, aku harus begini, aku harus begitu, harus rajin, harus istiqomah dan lain-lain. Ada juga yang video callan sama orang tua. Itu beda-beda teman-teman. Makanya sekarang cari tombol semangat kamu tuh apa. Sudah 1 minggu ini aku ngamalin sholawat Jibril 4.444 kali untuk hajat terdesakku. Masya Allah, minta ke Allah 800.000 dikasih 2 juta buat lunasin amanah. Sholawat 4 kali sekali duduk ini memang luar biasa teman-teman. Aku punya story ya, tahun kemarin lah tepatnya. Jadi aku tuh nyoba ngamalin selama 7 hari Riyadhah sholawat 4.444 kali selama 1 minggu. Sebenarnya waktu itu nggak ada yang namanya hajat khusus kayak gitu ya. Kalau mungkin teman-teman ngamalin sholawat karena hajat tertentu. Kalau aku tuh enggak, memang kepingin sampai mana sih aku kuatnya Riyadhah sholawat itu. Kalau selama ini aku dawamin sholawat itu kan sambil beraktivitas ya, nyapu, sholawat, terus kadang mau tidur masih sholawat, kadang nonton film pun juga bersolawat kayak gitu kan. Pokoknya beraktivitas sambil bersolawat. Kali ini aku kepingin nih nyobain yang bener-bener sholawat setelah sholat asar, dan itu duduk di atas sajadah sekali duduk, intinya nggak pakai aktivitas yang lain. Ternyata teman-teman emang sedahsyat itu ya. Aku tuh nggak ngamalin sampai 1 bulan, cuman 1 minggu aja. Nah pas waktu itu lagi buka jasa desain, terus tiba-tiba kayak dikasih ide kayak gitu sama Allah, coba deh kamu buka kelas edit foto Photoshop pemula. Ternyata Masya Allah banget banyak yang daftar, dan waktu itu aku bisa menghasilkan dalam 1 hari itu 10 juta. Ini power banget sih, sholawat 4.444 kali sekali duduk setelah sholat asar. Kita tuh bakalan dikasih ide sama Allah buat ngapain setelah ini, buat datengin rezekinya. Buat teman-teman yang mau nyobain, coba aja Riyadhah sholawat 4.444 kali sekali duduk setelah asyar. Dan buat teman-teman yang kepingin istiqomah, Riyadhahnya bisa langsung aja beli buku Riyadhah with Love, karena di sana di belakang nanti ada tracker buat Riyadhahnya. Bentar dulu, jangan di skip ya. Aku mau cerita tentang satu keajaiban amalan yang mungkin teman-teman menyepelekan saat ini, tapi sebenarnya itu yang membuat hajat-hajat kita 2 atau 3 tahun ke depan beneran real. Ini cerita tentang sahabatku satu kos, tapi aku nggak mau spill ya siapa orangnya. Kita ambil pelajarannya aja. Oh, kenal sama dia nih ya, pertama kali nggak bakalan menyangka kayak gitu. Dari luarnya aja dia nggak berhijab, terus kerjanya juga di department store yang pakai rok mini, rambutnya juga yang dicat warna-warni kayak gitu ya. Pokoknya kalau teman-teman tahu orangnya, pasti mikirnya wah ini udah nggak bener. Yang buat aku bener-bener kagum sama dia itu, dia tuh punya satu amalan, gak banyak amalannya, cuma 1 doang. Siapa yang nyangka dari amalan 1 itu yang ngebuat dia beberapa tahun kemudian itu bener-bener berubah. Awalnya susah, mau apa-apa susah, mau beli ini tuh susah, karena aku tahu ekonomi keluarganya dia tuh seperti apa. 4 tahun kemudian dia bener-bener jadi pengusaha yang sukses, yang karyawannya itu ya bisa dibilang gak banyak, cuman punya karyawan, dan intinya kehidupannya dia itu berubah banget. Yang kemarin aku tahu juga dia habis pulang umroh ya bersama keluarganya, dan dia yang ngebiayain. Buat paling aku speechless lagi, dulu aku kenal dia itu nggak berhijab, pakaiannya masih ya seksi-seksi kayak gitu. Perubahannya itu drastis banget teman-teman.
tampilannya juga lebih religius dari sebelumnya. Masya Allah ya. Nah, aku inget ya dari obrolan dulu kita waktu satu kos, intinya dia tuh bilang kayak gini, bolehlah kita nakal tapi jangan sampai yang namanya sholat itu tinggal. Nah, aku salah satu saksi hidupnya sih. Kemanapun kita pergi, misal main kemana kayak gitu ya, dia tuh nggak pernah yang namanya tinggal sholat, teman-teman. Istirahat kerja dia pulang sholat, waktunya main dia tetap cari yang namanya masjid buat sholat. Apapun keadaannya dia tuh nggak pernah yang namanya ninggalin sholat. Ini janji Allah tuh beneran nyata ya. Siapa yang memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki hidupnya. Gak instan memang, tapi bakalan terjadi beneran di 3, 4, atau 5 tahun ke depannya. Assalamualaikum buat teman-teman yang kepingin beli buku Riyadhah with Love, usahakan beli yang original ya, jangan beli yang bajakan seperti ini. Namanya juga bajakan, jadi untuk isi, sampul semuanya itu nggak bakalan sama. Setiap beli buku, pasti aku nggak ngelihat harganya, entah itu mahal atau murah, yang pasti harus asli. Karena yang aku beli bukan kertasnya doang, bukan bukunya, tapi pengalaman serta waktunya si penulis. Belum lagi masalah berkahnya ya. Percaya nggak percaya, ketika kamu beli buku yang asli sama yang bajakan, itu pasti jauh beda. Bakalan susah masuk ilmunya karena ya kamu mendapatkannya dengan cara yang gak halal. Dan membeli buku bajakan sama halnya kamu juga udah mendukung si penjual untuk melakukan dosa loh. Kalau aku sih mending yang beli asli ya. Selain original, berkah, halal, kamu juga bakalan dapat free tasbih, ganci, poster mini, dan gabung di grup Riyadhah.